pray often for Indonesia. Saya mau saudara semuanya mengetahui bahwa kami di gereja kami itu sering sekali berdoa untuk Indonesia. And my job as the missions pastor gives me the privilege to travel around the world. Tugas saya di gereja itu adalah pastor khusus bagian misi. Jadi saya punya kesempatan berkeliling dunia. And over the last 4 weeks, I've been in many places. Jadi 4 minggu terakhir ini saya sudah berkeliling ke beberapa tempat. Iraq, Ke Irak, Egypt, ke Mesir, Thailand, ke Thailand, India, Singapura, Yogyakarta, Yogyakarta, and now here. dan sekarang di sini di Bali. Let me encourage you with this. Saya mau menguatkan saudara dengan pernyataan ini. God is at work around the world. Tuhan saat ini sedang bekerja di mana-mana di seluruh dunia. And so when I was in Iraq, Waktu saya ada di Irak, the believers there said, greet our brothers and sisters in Indonesia. orang-orang jemaat di sana berkata, tolong sampaikan salam kami kepada jemaat yang ada di Indonesia. So in Thailand the same, and Di Thailand juga, di India juga menyampaikan salam mereka. So we have reason to celebrate today because Jesus died on the cross. Kita punya alasan ya untuk merayakan karena Tuhan mati di kayu salib For our sin, untuk dosa-dosa kita. and He was buried, and on the third day He rose again. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. And so we have joy in our hearts, Jadi kita punya sukacita di dalam hati kita, we have peace in our hearts, kita punya damai sejahtera di dalam hati kita, and it's all because of the risen Christ. dan itu semua oleh karena Kristus yang telah bangkit. So if you have a Bible today, I would love for you to look with me in John chapter 19. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di kitab Yohanes pasal yang ke-19. And so this morning we want to look at the need that we have within our heart for redemption. Jadi pagi hari ini siang hari ini kita akan bersama-sama melihat ke dalam hati kita, di mana kita ini sebenarnya membutuhkan seorang penebus. Now we don't use that word very frequently, but it means that somebody has set us free by paying a debt. Penebusan ini jarang dipakai ya dalam bahasa sehari-hari. Tetapi arti dari penebusan itu artinya seseorang harus membayar untuk kita. And as you know, the Bible says that we all have sinned against the holy God. Dan kita semua tahu dari Alkitab bahwa kita semua telah berbuat dosa terhadap Allah yang Maha Kudus. And we received a debt that we can't pay. Dan oleh karena dosa itu kita punya hutang yang kita sendiri nggak sanggup untuk bayar. And yet God, in His great love for us, continue to look upon us. Tetapi Tuhan Allah dalam kasih-Nya yang besar kepada kita, Dia terus melihat kepada kita, Dia terus memandang kepada kita. And so many in the world, even us at one time, Banyak orang di dunia ini termasuk kita, we're in a spiritual cage locked up. kita seperti berada dalam kurungan rohani. Kita terkunci di dalamnya. And the only way we can get out is to have a key, and that key is Jesus Christ. Dan satu-satunya kita bisa keluar adalah memiliki kunci dari sarang sangkar tersebut, dan kunci itu adalah Kristus. The Bible tells us that He is the only one that can unlock that spiritual cage. Dan Alkitab mengatakan bahwa Dialah satu-satunya yang bisa membuka kurungan itu. And that is why He came to earth. Itulah kenapa Dia datang ke bumi. He came to set us free by paying our debt on the cross. Dia datang untuk membebaskan kita dengan cara membayar hutang dosa kita dengan cara mati di kayu salib. So in John chapter 19, we find here that it's 9 o'clock in the morning. Jadi di Yohanes 19 kita bisa baca di situ hari itu jam 9 pagi. And that is when Jesus was crucified. Itu waktu di mana Yesus sedang disalibkan. And this was after He had been scourged and mocked. Ini waktu setelah Dia sudah dicambuk dan sudah dianiaya ya. Humiliated, rejected, and condemned. Dia direndahkan, Dia dihina, Dia ditolak dan kemudian dihukum. And it was on the cross that He stayed for 6 hours, attempting to breathe. Dan selama 6 jam Dia tergantung di kayu salib, Dia berusaha untuk bernafas, menarik nafas. And around 3 o'clock,
he says 3 words in English. Dan pada jam 3 sore dia mengatakan hal ini. Kalau dalam bahasa Inggris itu 3 kata, suku kata yang dia ucapkan. He says, "It is finished." Bahasa Indonesia 2 kata, sudah selesai. And so this word in English takes up 3 words. 2 words in Indonesian. Dalam bahasa Inggris sudah selesai itu 3 kata ya, it is finished. Kalau Indonesia cuma 2. But only word in the Greek translation. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani itu cuma 1 kata. And the word is tetelestai. Kata yang dipakai adalah tetelestai. And it really means that the transaction is complete. Artinya itu secara harfiah bahwa transaksi utang piutang itu sudah lunas, sudah selesai. See, in those times, if you received a bill or a tax bill and you paid it, they would write on the bottom of the page tetelestai. Jadi pada zaman dulu kalau ada transaksi hutang piutang dan hutang itu dibayar lunas, ada surat tanda terima di bawahnya itu distempel tetelestai, artinya sudah lunas atau sudah selesai hutang piutangnya. And that would indicate that the debt had been paid in full. Artinya kalau ada cap itu hutang sudah dibayar full atau dibayar lunas. And this was good news for everyone. Dan ini buat saya adalah kabar baik buat semua orang. And it's what Jesus said just before he gave up his spirit and died. Ini adalah kata terakhir, kata yang Yesus ucapkan terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya. So the question I want to seek an answer to this morning in our brief time Di waktu kita yang singkat, kita akan berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan. is, why did Jesus say this as he prepared to die? Kenapa Yesus mengatakan hal ini ketika dia mempersiapkan diri untuk menyerahkan nyawanya? And I believe the Bible gives us many answers, but this morning let's just talk about 3. Saya yakin di Alkitab banyak jawaban, tapi pagi hari ini kita hanya melihat 3 jawaban saja. So the first thing we see is that Jesus' death completed his promise to redeem us. Yang pertama kita mau lihat adalah bahwa kematian Kristus itu menggenapi janjinya akan seorang penebus. See, in the Bible, in the beginning, we're told that God created the heavens and the earth. Kita tahu dari kitab Kejadian bahwa Tuhan awalnya menciptakan langit dan bumi. And he created us in his image to have a relationship with him. Dia menciptakan manusia segambar dan serupa supaya manusia ini memiliki hubungan dengan dia. And humanity, Adam and Eve, enjoyed a season of freedom, absolute freedom and peace. Dan pada waktu itu Adam dan Hawa menikmati hubungan yang bebas itu dengan Allah Bapa. And God wanted to protect that. Dan Tuhan mau melindungi hubungan itu. And we knew that God's instructions to us were backed by his promise to give us freedom and to protect our freedom. Dan kita tahu bahwa perintah Tuhan di Taman Eden itu didukung oleh janji Tuhan bahwa dia akan memberikan kebebasan untuk kita. Yet in our freedom, Tetapi di dalam kebebasan kita itu, we have sinned against him, kita menggunakannya untuk berbuat dosa terhadap Tuhan. which leaves us trapped in a spiritual cage. Yang itulah yang membuat kita seperti terperangkap di dalam sangkar rohani, kurungan rohani. Longing for peace. Kita merindukan damai sejahtera itu. And so God in his great love for us, Dan Tuhan di dalam kasih-Nya yang besar akan kita, the moment that he was offended, di waktu di mana hatinya terluka karena manusia berbuat dosa, the moment that we sinned against him, saat di mana manusia itu melakukan pemberontakan dosa, he made a promise to redeem us. dia juga membuat janji bahwa aku akan menebus. Not just to redeem, but to send a redeemer. Bukan hanya untuk menebus, tetapi benar-benar mengirimkan seorang penebus. So as you continue to read the Bible from Genesis to Revelation, Saat saudara membaca Alkitab dari awal Kejadian sampai Wahyu, he gives us many clues as to who this redeemer would be. ada banyak petunjuk penebus ini akan seperti apa. He tells us this redeemer would be called the Son of God Kita membaca di Alkitab bahwa penebus ini akan disebut anak Allah. and the Son of Man, Dia akan disebut anak manusia. and that he would be fully God Dia akan sepenuhnya Allah, and fully man. tapi juga sepenuhnya manusia. Told that this redeemer would be born of a virgin Dikatakan bahwa penebus ini akan lahir dari seorang anak darah in the town of Bethlehem, di kota Bethlehem. and that he would grow up and he would become a teacher. Dia akan bertumbuh besar menjadi seorang pengajar, seorang guru. And as he taught, he would
captives. Dan waktu dia mengajar, dia akan memberitakan kebebasan untuk orang-orang yang tertawan. See, we all know that we're captive and we need to be free. Dia tahu kita ini semuanya sedang tertawan. Kita perlu untuk dibebaskan. And the Redeemer would come and he would heal the sick and he would restore sight to the blind. Dan penebus ini akan datang dan menyembuhkan yang sakit dan juga mengembalikan penglihatan kepada orang buta. The Bible says that he would live his entire life and never sin, not even once. Di Alkitab juga dikatakan bahwa Yesus ini akan hidup tanpa dosa terhadap Allah. Tidak satu pun dosa. And yet in the end we're told that he would be rejected and condemned. Tetapi kita juga membaca bahwa dia akan dihukum, dia akan ditolak. And that he would be falsely accused. Dia akan dituduh dengan secara tidak adil. And we're told that he would be pierced for our transgressions. Dikatakan dia akan disalibkan untuk pelanggaran-pelanggaran kita. And we waited generation after generation after generation. Generasi dari ke generasi menantikan kedatangan sang penebus ini. And Jesus was born. Dan akhirnya Yesus lahir. And we're told in the New Testament, it says when the fullness of time had come, Dikatakan di Perjanjian Baru, ketika kepenuhan itu telah tiba, God sent forth his son, Allah mengirimkan putranya, that's Jesus Christ, yaitu Yesus Kristus, born of a woman, lahir dari seorang anak darah, to redeem those under the law. untuk menebus, membebaskan manusia yang lahir di bawah hukum Taurat. So just before taking his last breath, in order to complete that promise, Jadi sebelum dia menyerahkan nyawanya, mengambil nafas yang terakhir supaya dia bisa menggenapi janji tersebut, says it is finished. dia mengatakan kalimat ini, sudah selesai. Transaksinya sudah lunas, sudah dibayar lunas. It completed his payment for our debt. Itu membayar lunas seluruh hutang dosa kita. So that's the second thing I wanted you to see, is that his death completed this payment for our debt. Itu hal yang kedua yang saya mau saudara lihat, bahwa kematian Kristus itu artinya dia membayar lunas untuk hutang dosa kita. See, God is just. He's a holy God. Kita tahu bahwa dia Allah yang maha adil, dia Allah yang maha kudus. And that he requires a payment for every one of our sins. Adil artinya dia menghendaki setiap dosa kita itu harus dihukum. And he tells us in Romans chapter 6 verse 23 what that penalty is. Dan di Roma 6 ayat 23 kita membaca apa upah dari dosa tersebut. He says the wages of sin is death. Dia berkata sebab upah dosa ialah maut. In other words, for a just God over all of humanity to be sinned against, Artinya untuk Allah atas alam semesta ini di mana kita menyakiti hatinya dengan berdosa. he said before we sin, he says, in that day that you sin, you will surely die. Dia adil karena dia sudah memberikan peringatan ya, ketika kamu berbuat dosa, kamu melanggar perintahku, engkau akan mati. So his justice declaring that someone must die for every sin. Keadilan Tuhan itu mendeklarasikan, menyatakan bahwa setiap dosa itu harus ada kematian untuk membayarnya. But being merciful, God made the payment himself. Tetapi karena dia Allah yang penuh dengan belas kasihan, dia membayar upah maut itu dengan dirinya sendiri. 1 John 4 verse 10 says this. 1 Yohanes 4 ayat 10. In this is love, not that we have loved God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sin. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Propitiation simply means a payment to pay off a debt for the substitute for another, and substitute for another. Pendamaian itu artinya orang lain yang harus membayar dosa dari yang harusnya saya bayar, tapi orang lain yang menempatkan dirinya untuk membayar dosa tersebut. And while we were not loving God, in his grace, he loved us and showed us love and sent his son. Walaupun kita dalam hidup kita tidak mengasihi Allah, tapi Allah dengan kasihnya yang begitu besar, dia mengirimkan putranya untuk membebaskan kita. And he paid off all the sins that were ever committed and that will ever be committed. Dia sudah membayar dosa yang sudah pernah dilakukan, kita lakukan, dan juga dosa yang akan kita lakukan. That's a lot of sin. Itu dosa yang sangat banyak, saudara. Just
think about the country of Indonesia. Bayangkan negara Indonesia ini, 260 million people. 250 juta warga Indonesia. Well, let's just think about the world population right now. Atau populasi dunia, ada berapa? It just surpassed 8 billion people. Baru melewati 8 miliar penduduk dunia. Let's just say that everybody committed one sin. Bayangkan aja seandainya cuma satu orang punya satu dosa. But we know in this room we committed more than one. Tapi Yeah? kita semua tahu ya di ruangan ini kita dosanya lebih dari satu. And yet Jesus died for every one of those sins. Tetapi Yesus mati untuk setiap dosa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. And while he was on the cross, he said, "It is finished." Ketika dia tergantung di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. So not only did he complete his promise to redeem and pay our debt, Bukan hanya dia menggenapi janjinya untuk menebus dan membayar hutang dosa, his death completed his victory over all evil. kematiannya juga menggenapi janji kemenangan atas kejahatan. So when we sinned against God, the Bible says that there was a wave of brokenness that came over the world. Ketika kita berbuat dosa kepada Tuhan, ada seperti gelombang kehancuran yang melanda bumi. Brokenness in our hearts, in our relationships, Kehancuran di dalam hidup kita, kehancuran dalam hubungan-hubungan kita, and in all the world in which we live. dan juga di bagian-bagian belahan dunia yang lain di mana kita tinggal. God created all things good and beautiful, and yet sin ruined it. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu indah dan baik, tetapi dosa menghancurkan ciptaan Tuhan yang indah dan baik tersebut. And it grieved God. Dan itu mendukakan hati Tuhan. But there was one that it didn't grieve. Tetapi ada satu pribadi yang tidak berduka. The Bible says that Satan did not grieve. Alkitab mengatakan iblis tidak berduka akan kehancuran bumi ini. No, he wants to keep brokenness in the world. Dia mau bumi ini, dunia ini tetap dalam keadaan hancur. And this is how it works today. Dan begitulah cara dia kerja saat-saat ini. His aim is to keep things broken. Tujuannya adalah membuat segala sesuatu tetap dalam kehancuran. And he uses things like accusation, where he reminds you of the things you did in your past. Dia menggunakan tuduhan-tuduhan. Apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, dia ingatkan lagi. He uses things like temptation, where he places things before us so that we will be tempted to separate ourselves from God. Dia menggunakan godaan-godaan. Dia menaruh godaan di hadapan kita untuk membuat kita terpisah dari Allah. He uses things like lies to make us think that sin will bring us happiness when it won't. Dia menggunakan tipu muslihat. Dia membuat kita berpikir kalau saya lakukan dosa ini, saya akan lebih bahagia dalam hidup saya. So as Satan would try to keep brokenness in the world, God would have none of that. Dan itulah rencananya iblis ya, untuk tetap bumi ini, dunia ini hancur. Tapi itu bukan bagian dari rencananya Tuhan. His very first promise in the Bible was about redemption. Bagian dari janjinya Tuhan yang pertama di dalam Alkitab adalah tentang penebusan. In Genesis 3:15, he says, "I want you to know one day there will be a redeemer." Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, nanti aku akan mengirim penebus. And he will be sent to earth, and he will be born of a woman. Penebus akan aku kirimkan ke bumi, akan lahir dari seorang anak darah. And Satan is going to strike his heel. Iblis akan meremukkan tungkainya. But the promise is the seed of the woman will crush the head of the serpent. Tetapi janji Tuhan adalah bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala si iblis. And so, can you imagine the joy that filled Satan's heart when he saw Jesus on the cross? Saudara bisa membayangkan ya, iblis senang sekali ketika dia melihat Yesus tergantung di kayu salib. Dia pikir dia sudah menang. When he was condemned and scourged Dia dihukum, dia dicambuk, and crucified, he looked so weak and vulnerable. disalibkan, dan dia terlihat seperti sangat lemah sekali. And yet, like a champion wrestler, God Almighty used Satan's strength and momentum to crush his head. Tetapi seperti seorang pegulat, juara pegulat, dia menggunakan kelemahan, lawan kelemahan iblis untuk kemenangan. How did he do that? Bagaimana Tuhan melakukan hal tersebut? He rose from the dead. Dia bangkit dari kematian. And
And that's why if you continue to read through the New Testament, you get to a book called Romans. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, kita ada kitab Roma, surat Roma. And it has probably the clearest and most thorough explanation of the gospel of Jesus Christ. Saya merasa kitab Roma ini punya penjelasan paling jelas akan Injilnya Yesus. In Romans 16, verse 20, Roma 16 ayat 20, it says, "The God of peace will soon crush Satan under your feet." semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. This is the only mention in the greatest explanation of the gospel where we find him is somebody who is defeated. Dan kita melihat di sini iblis disebutkan hanya ini saja di kitab ini, dan disebutkannya itu dia sudah kalah. And who is doomed. Dia sudah akhirnya dia itu sudah ditentukan oleh Tuhan. You see, we all know that he still has power in this world today. Tetapi kita juga melihat bahwa musuh ini, iblis ini masih punya beberapa kuasa ternyata di bumi ini. Through his accusations against us, Melalui tuduhan-tuduhannya terhadap kita, but he knows that he's defeated. tapi dia sebenarnya tahu dia itu sudah kalah. And so, when Jesus took his last breath, Jadi ketika Yesus menarik nafas terakhir, he completed his victory over evil. dia menggenapi kemenangannya atas kejahatan. Knowing that his death and resurrection would crush the head of Satan. Dia tahu bahwa kematian dan kebangkitannya itu akan menghancurkan kepala si iblis. He said it is finished, everything is paid in full. Dan dia mengatakan sudah selesai, semuanya sudah dibayar lunas. And so there's nothing that we can do to add to that payment. Itu artinya gak ada yang bisa kita lakukan untuk menambahi bayaran yang sudah dilakukan oleh Yesus itu. There was an exchange that happened. Ada pertukaran yang terjadi di situ. Jesus said, "Lay all of your sin on me, Yesus katakan, taruhlah semua dosamu ke atasku, and I will give you all of my righteousness." dan aku akan menggantikan itu dengan kebenaranku. And if you put your trust in me, you will live forever in heaven. Dan kalau engkau menaruh kepercayaanmu, imanmu kepadaku, engkau akan hidup selamanya di surga. And so he paid the entire debt. Dia membayar seluruh hutang dosa. And what's the proof that his death was sufficient to conquer all evil? Apa bukti bahwa kebangkitannya itu cukup untuk menghancurkan, mengalahkan semua kejahatan? To redeem and set us free. Yaitu untuk menebus dan membebaskan kita. It's the resurrection. Adalah kebangkitannya. And that's what we celebrate on Easter. Itu yang kita rayakan di masa Paskah. You know, if you go into a store and purchase something from somebody, Kalau saudara pergi ke toko dan membeli barang-barang, they give you a receipt. saudara menerima nota lunas. And that's the proof that you've paid in full for that particular item. Itu artinya saudara sudah bayar lunas barang-barang yang saudara ambil dari toko tersebut. This is precisely what Jesus did on the cross. Seperti itulah gambaran dari apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. And this is what God the Father gave to us Dan inilah yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita. when He rose Jesus from the dead. Ketika dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. It was a receipt. Ini nota lunasnya. The resurrection is God's almighty receipt to you and me that our debt has been paid. Kebangkitan Kristus itu adalah nota lunas dari Allah Bapa bagi saya dan saudara yang mengatakan bahwa hutang dosa kita sudah dibayar lunas.